Sehingga ketika beliau keluar sajidan syakiran hamidan ka'annal banu fitamami. Jadi beliau keluar dari rahimnya ibunya, kemudian sujud. Setelah sujud beliau meletakkan tangannya, kemudian menatapkan wajahnya ke langit. Itu mengisyaratkan bahwasanya derajat kemuliaannya beliau. Audio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para habaib, para sesepuh Jami'al Muhsinin, dan kami hormati para hadirin, khususnya sahibul hajah Bapak Haji Abdul Hamid sekeluarga. Semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan kita, dan semoga kita diberikan sehat, panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, Islam, dan juga sehat, panjang umur. Dan yang kedua, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua sangat mengharap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Langsung saja untuk menyikat waktu, alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Bulan di mana situ dilahirkan orang paling mulia, orang paling mulia sedunia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Kenapa kita harus bahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad? Karena memang kelahiran beliau sangat dinanti-nanti oleh semua makhluk-makhluknya Allah. Jadi kalau dalam kitab At-Tiba disebutkan, jadi makhluk yang diciptakan oleh Allah pertama kali yaitu Nur Muhammad. Fa subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa Adam min at-tinil lazib. Jadi Allah menciptakan makhluk pertama kali sebelum menciptakan semuanya. Bahkan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, yaitu Allah menciptakan pertama kali yaitu Nur Muhammad min nuri, dari cahaya Allah. Jadi setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, kemudian nur tersebut dipamerkan kepada semua makhluknya. Wa arada fakhrahu 'alal asya'i wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajal asfiya'i wa akramul habaib. Ini loh cahaya yang kelak akan dipamerkan oleh Allah, yang kelak akan menjadi sayyidul anbiya, pemimpin para nabi, wa jalul asfiya, dan paling mulianya orang pilihan, wa akramul habaib, dan paling mulianya para kekasihnya. Jadi belum diciptakan, belum diwujudkan sebagai manusia, sudah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua makhluk heran, bertanya-tanya, siapa yang dimaksud Nur Muhammad ini? Maka qila huwa Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, apakah yang dimaksud Nur Muhammad ini Nabi Adam? Ternyata bukan. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Jadi Nabi Adam mendapatkan derajat kemuliaan, derajat yang sangat tinggi itu berkat Nur Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena memang dalam hadis Nabi disebutkan. Jadi ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad itu diletakkan di tanahnya. Jadi nur tersebut dititipkan terhadap tanah yang akan menjadi Nabi Adam, sehingga Nabi Adam mendapatkan derajat kemuliaan itu berkat Sayyidina Muhammad. Bahkan ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, itu Nabi Nur Muhammad sudah berada di tulang punggungnya Nabi Adam.
Qila huwa Nuh. Ketika Allah menciptakan Nabi Nuh, apakah Nabi Nuh yang dimaksud? Ternyata bukan. Qala Nuhun yanju minal haraqi wa yakhlifu man khalafahu minal ahli wal aqarib. Jadi Nabi Nuh itu selamat dari banjir besar, itu juga karena berkat nur Muhammad yang berada di tulang punggungnya. Qila huwa Musa. Terus ketika Allah menciptakan Nabi Musa, apakah yang dimaksud Nabi Musa? Ternyata bukan. Qala Musa akhuhu walakin hadza habibu wa Musa kalimu wa mukhatim. Kalau Nabi Musa ini kalim wa mukhatim, sedangkan Nur Muhammad ini kelak akan menjadi habibun, kekasih. Terus heran bertanya qila faman hadzal habibul ladzi albasta khullatal waqar wa ta'u bidijanil mahabati wal iftikhar. Qala huwa nabiyyun istakhartu min Lu'ay bin Khalid yamutu abuhu wa ummu yaqulu jaddu thumma ammu syaqiqu Abu Thalib. Jadi Nur Muhammad ini ciri-cirinya kelak itu saya akan ambil dari Lu'ay bin Khalid. Lu'ay bin Khalid ini nama dari kakek-kakeknya Nabi. Dan ciri-cirinya kelak ayahnya akan meninggal. Wa ummuhu, dan juga ibunya juga meninggal. Dan yang merawat kelak akan kakeknya dan juga pamannya. Oleh karena itu jadi memang Nur Muhammad itu dipindah-pindah dari Nabi Adam, terus Nabi setelahnya, terus sampai ke ayahnya Said Abdullah dan juga Siti Aminah. Dan semuanya itu yunakiluni minal aslabit tahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Jadi Nur Muhammad dipindah-pindah dari tulang sulbi. Tulang sulbi ini sumber atau tempat dibentuknya mani. Dari tulang sulbi yang suci dipindah terhadap rahim-rahim yang suci dan yang mulia. Sampai ketika malam pernikahan Sayyid Abdullah dan Siti Aminah, Allah mengutus malaikat Jibril. Ya Jibril unadi fi sairil makhluqat. Wahai Jibril, umumkan kepada semua penduduk langit maupun bumi. Ya Jibril unadi fi sairil makhluqat min ahli al-ardi was samawat fa inna an-nural masun wa sital mal alladhi awjadtu qabla wujudil asya fa inna fi hadhihi lailah anqulu ila batnihi masura. Jadi pada malam hari ini nur tersebut setelah saya pindah terhadap rahim ibunya, yaitu Siti Aminah. Jadi disuruh umumkan oleh malaikat Jibril. Jadi mereka semua menunggu sampai tiba malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semua makhluk menunggunya, sehingga arsy fahtazal arsy tarba wastibsara, arsy goncang, saking senengnya goncang. Wasdadal kursi haibata wa qarat, kursi itu makhluknya Allah, lebih besar dari dunia dan langit. Kursi haibahnya bertambah, dan para malaikat bergerumuh membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di kelahiran Nabi Muhammad itu termasuk Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun, dan juga Siti Maryam hadir ketika persalinannya ibunya Nabi Muhammad. Sehingga ketika beliau keluar sajidan syakiran hamidan ka'annal banu fitamami. Jadi beliau keluar dari rahimnya ibunya, kemudian sujud. Setelah sujud beliau meletakkan tangannya, kemudian menatapkan wajahnya ke langit. Itu mengisyaratkan bahwasanya derajat kemuliaannya beliau. Jadi keluar langsung sujud, setelah sujud meletakkan tangannya, kemudian mengangkatkan wajahnya menghadap ke langit. Itu bayi baru lahir. Dia memang bayi istimewa. Dan beliau keluar dalam keadaan sudah terkhitan, sudah dicelai, sudah dihitan, tulang pusarnya sudah bersih. Tapi ada yang mengatakan yang mengkhitan ini kakeknya. Tapi gak masalah. Justru itu menunjukkan bahwasanya kakek Nabi itu masih berpegang teguh terhadap ajaran Nabi Ibrahim.
Jadi tetap muslim. Jadi gak ada Pak, dari ayahnya Nabi, kakeknya Nabi sampai Nabi Adam tidak ada satupun kakek-kakek Nabi itu yang kafir atau yang berbuat zina, gak ada. Karena memang dijaga oleh Allah. Ya. Bahkan memang banyak hal-hal aneh ketika lahirnya Nabi Muhammad, banyak hal-hal yang aneh. Itu disebut irhasat. Irhasat itu sesuatu yang aneh, kejadian aneh khusus para nabi. Khusus para nabi sebelum para nabi itu diutus sebagai nabi. Bahkan wa kharaja ma'u nurun adha'at lahu qusurus syam al-qaisariyah faraha man bi batahi Makkah daruhu wa mahnahu. Jadi ketika beliau keluar ini kota Mekah padang, Pak. Kota Mekah ini penuh dengan cahaya. Wa kharaja ma'ahu nurun, dan ketika Nabi Muhammad keluar berserta Nabi Muhammad itu cahaya. Nurun yang menerangi kusurus Syam. Jadi Syam itu terang. Fara'aha man bi bitahi Makkah daruhu wa mahnahu. Jadi orang yang ada di Mekah itu sampai kelihatan orang bangunan-bangunan di Syam. Ini sangi padang ini. Jarak antara Mekah ke Syam ini lumayan 1000 kilo lebih. Jadi beliau keluar bersama beliau itu cahaya yang menyinari kota Syam. Syam kalau sekarang itu jadi Yordania, Syria, itu Palestina. Lumayan jaraknya dari Mekah sama daerah Syam. Jadi orang Mekah itu kelihatan bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam. Karena memang lahirnya orang paling istimewa. Ya, mungkin cukup itu dari kami. Semoga apa yang kita baca ini bisa bermanfaat dan barokah, bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.